Pada tahun 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang diakui secara resmi di dunia. Lalu, bagaimana situasi negara termuda di Asia Tenggara tersebut sekarang? Dan juga bagaimana hubungannya kini dengan Indonesia? Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. 9 hari kemudian, Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun berikutnya. Sempat menjadi bagian dari Indonesia, rakyat Timor Timur kemudian menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah. Itu saya ingin mengajak masyarakat di Timor Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang. Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum dan dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, sehingga Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia, kemudian mengubah nama menjadi Timor Leste setelah menjadi negara yang merdeka. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas daerah di Indonesia, luas Timor Leste sedikit lebih luas dari Sulawesi Utara. Dengan daerah yang cukup luas ini, Timor Leste memiliki penduduk sebanyak 1.341.000 jiwa. Nah, bukan hanya itu, kita akan mengupas lebih dalam tentang Timor Leste. Satu, dijajah Portugis. Sebelum menjadi negara merdeka, Timor Leste sempat dijajah oleh bangsa Portugis pada tahun 1522 sampai 1975 atau 450 tahun lamanya. Seperti Belanda, awalnya para pedagang Portugis ini hanya datang untuk berdagang dan membeli rempah-rempah dari Timor Leste. Sampai akhirnya Portugis menguasai daerah ini dan membangun banyak fasilitas, seperti sekolah, tempat ibadah, dan menyebarkan ajaran agama Katolik di Timor Leste. Dua, batas wilayah Timor Leste. Dikelilingi oleh perairan, Laut Timur berbatasan dengan Timor Leste di tenggara, Selat Utara berbatasan dengan Timor Leste di utara, Selat Ombay di barat laut, dan Timur Barat di barat daya. Sedangkan perbatasan Timor Leste dengan Indonesia berada di PLBN Motain. Batasan kedua negara ditandai dengan garis kuning yang dicat di atas sebuah jembatan. Di sisi utara garis adalah wilayah Timor Leste, sementara sisi selatan merupakan wilayah Indonesia. Wah, kalau berdiri di tengah-tengah garis kuning ini, rasanya berada di dua negara dalam satu waktu yang sama ya guys. Kaki kanan berada di Indonesia, sedangkan kaki kiri di Timor Leste. Hehehe. Walaupun hanya dibatasi garis kuning, kalau ke Timor Leste, kamu tetap wajib menunjukkan paspor ya guys. Begitu juga sebaliknya, kalau masyarakat Timor Leste mau ke Indonesia. Tiga, julukan Timor Leste. Timor Leste dikenal sebagai Bumi Lorosai. Julukan ini diberikan karena Timor Leste memiliki banyak pegunungan dan pantai yang indah. Sama seperti Indonesia, Timor Leste pun mempunyai kekayaan dan alam yang melimpah.
di mana sebagian besar wilayah Timor Leste merupakan daerah pegunungan yang membentang dari timur hingga barat. Diketahui, negara ini memiliki 7 gunung. Wah, banyak juga ya guys. 4. Dili adalah ibu kota Timor Leste. Populasi Timor Leste secara resmi pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.341.000 jiwa. Angka ini setara dengan 0,02% dari total populasi di dunia. Dari 235 negara menurut jumlah populasi penduduk, Timor Leste menempati peringkat ke-156. Dili adalah ibu kota dan kota terbesar di Timor Leste. 5. Timor Leste adalah negara baru pertama pada abad ke-21. Portugis menjajah Timor Leste pada abad ke-16 dan disebut Timor Portugis. Portugis berkuasa hampir seluruh wilayahnya sampai tahun 1975. Lalu, 9 hari kemudian Indonesia mengajak Timor Leste dan mendeklarasikannya sebagai provinsi ke-27 di Indonesia. Sempat menjadi bagian dari Indonesia, namun kemudian Timor Leste menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah. Akhirnya Timor Leste memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002 dan menjadi negara baru pertama pada abad ke-21. Bahasa resmi Timor Leste. Fakta Timor Leste selanjutnya adalah memiliki 2 bahasa resmi, yakni bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Namun, banyak masyarakat Timor Leste yang menggunakan 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis. 7. Terdiri dari 13 kabupaten. Negara Timor Leste terdiri dari 13 kabupaten, yaitu Aile, Ainaro, Baucau, Bubunaro, Kofalima, Dili, Ermera, Lautem, Likisya, Manatuto, Manufahi, Okusi, dan Fikek. 8. Jumlah penduduk dan mayoritas agama. Berdasarkan data yang Mimin dapat, jumlah penduduk Timor Leste mencapai 1.341.000 jiwa. Timor Leste tidak memiliki agama resmi, namun berdasarkan data, sebanyak 97,6% masyarakat Timur menganut agama Katolik, 2% menganut agama Protestan, dan kurang dari 1% menganut agama Muslim. 9. Bendera Timor Leste penuh simbolisme. Pemerintah setempat pertama kali menggunakan bendera nasional Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002 ketika Timor Timur mencapai kemerdekaannya. Bendera ini memperlihatkan bidang merah dengan segitiga hitam yang tumpang tindih dengan segitiga kuning dan bintang putih. Bendera ini penuh dengan simbolisme. Misalnya, hitam menandakan ketertutupan yang harus dilawan. Warna kuning menandakan sisa-sisa kolonialisme dalam sejarah Timor Leste, dan warna merah melambangkan perjuangan menuju kemerdekaan. Bintang putih melambangkan penunjuk jalan yang benar dan perdamaian. 10. Resmi menjadi anggota ASEAN. Setelah meraih kemerdekaan, Timor Leste sudah menunjukkan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota ASEAN pada 20 Mei 2002. Dalam upayanya, Timor Leste sangat aktif mengikuti berbagai forum Asia Tenggara, mulai dari bergabung dengan forum regional ASEAN. Dari forum ini, Timor Leste berharap dapat bergabung menjadi anggota ASEAN. Sayangnya, perjalanan Timor Leste masih cukup panjang untuk mencapai cita-citanya. Sampai akhirnya di tahun 2011, Timor Leste kembali mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi anggota. Sayang,
permohonan itu lagi-lagi ditolak dengan berbagai macam alasan. Mulai dari masih harus membenahi tatanan negara, belum memiliki kedutaan di 10 negara anggota ASEAN, dan masih banyak lainnya. Akhirnya di tahun 2015, Timor Leste berhasil memenuhi persyaratan yang diminta oleh anggota ASEAN. Namun, status keanggotaan masih belum dimilikinya, sebab negara ini dianggap memiliki sumber daya manusia yang kurang. Setelah itu, status permohonan keanggotaan ASEAN kembali diuji di tahun 2021. Sampai akhirnya di hari Jumat 11 November 2022, secara prinsip telah disetujui masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN ke-11 di dalam pertemuan ASEAN ke-31 yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja. Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato hanya memiliki 3 rute. Buat kamu yang mau berlibur ke Timor Leste, kamu bisa dari Denpasar, Singapura, Darwin atau Australia ya guys. Karena bandara di negara ini hanya memiliki 3 rute internasional, jadinya pasti kamu akan transit terlebih dahulu ke salah satu dari 3 bandara itu. Namun penerbangan aktif untuk saat ini hanya dari Denpasar dan Darwin. Mengingat 2 rute tersebut memiliki jarak tempuh jauh lebih dekat ke Timor Leste daripada Singapura. 12. Tidak mudah melakukan transaksi menggunakan kartu. Timor Leste menggunakan dolar Amerika untuk bertransaksi. Di sini tidak mudah untuk menemukan ATM center atau menggunakan kartu debit atau kredit ketika bertransaksi. Maka dari itu, sebelum menjelajahi setiap sudut Timor Leste, alangkah baiknya menyiapkan uang tunai yang banyak. Jadi, itulah guys tentang Timor Leste, negara tetangga yang dulunya sempat menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Nah, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.341.000 jiwa. Nah, beberapa hal menarik yang wajib kamu ketahui dari Timor Leste ialah 1. Pernah dijajah Portugis selama 450 tahun lamanya. 2. Timor Leste berbatasan dengan Laut Timur, Selat Wetar, Selat Ombay, Timur Barat, dan di PLBN Motain perbatasan dengan Indonesia. 3. Timor Leste dikenal sebagai Bumi Lorosai. 4. Dili adalah ibu kota Timor Leste. 5. Timor Leste adalah negara baru pertama pada abad ke-21. 6. Bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Teton dan bahasa Portugis. 7. Terdiri dari 13 kabupaten. 8. Mayoritasnya beragama Katolik. 9. Bendera Timor Leste penuh simbolisme. 10. Resmi menjadi anggota ASEAN pada tahun 2022. 11. Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato hanya memiliki 3 rute yaitu Denpasar, Singapura, Darwin atau Australia. 12. Transaksi lebih banyak menggunakan cash. Nah, setelah mengetahui negara ini, gimana menurutmu guys? Walaupun lepas dari Indonesia, tidak membuat Timor Leste tertinggal ya. Negara ini selalu berusaha untuk lebih maju. So, segitu dulu video kali ini. Kalau ada hal lain yang ingin kamu ketahui dan mau Mimin bahas, boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Atau kalau masih ada yang kurang dari pembahasan ini, bisa juga tulis di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka video ini boleh like dan share. Lalu jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita.
Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!